Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amal ba'du. Ingkang kawula hormati hadiripun Ustadz Wahid Suranto, ingkang kula hormati panjenenganipun Ketua PRM Taman Tirta Utara Bapak WRS Ari Supriyadi dan sedaya jamaah pengaosan malam Selasa ingkang tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Agung rubin sumangga kita tansah panjataken, kita tansah ngaturaken raos puji lan syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan, karahmatan, taufik saha hidayahipun sehingga kita saged rawuh wonten ing Masjid Baitul Salam menika kalih wujud ing sambikala. Lan boten kesupen selawat salam tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun dipun antu-antu syafaatipun wonten ing yaumul akhir ing samangke. Bapak Ibu jamaah pengajian malam Selasa ingkang kula hormati, saderengipun acara kawiwitan keparenga kula mriki badhe maosaken menggah urut rencananing adicara wonten ing pengaosan dalu punika. Ingkang sepindah nggih menika pambuka ingkang angka kalih menika tadarus Al-Qur'an ing samangke badhe dipun salirani dening panjenenganipun adik-adik TPA Thoriq bin Jihad. Ingkang angka 3 nggih menika pengaosan inti ing sakmangke badhe dipun silirani dening panjenenganipun Ustadz Wahid Suranto. Ingkang angka sekawan nggih menika lain-lain lan angka gangsal bentuk. Pramila saking menika monggo pengaosan ing dalu menika enggal kita purwakani kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngancik adicara ingkang angka kalih inggih menika tadarus Al-Qur'an. Pramila saking menika dumateng adik-adik TPA Thoriq bin Jihad wekdal kula aturaken sak cekapipun sumangga. Bapak Ibu pengaosan malam Selasa ingkang kula hormati, mekaten wau menggah tadarus Al-Qur'an saking pindhanipun adik-adik TPA Thoriq bin Jihad. Ngancik adicara ingkang kaping 3 inggih menika pengajian inti pramila saking menika dumateng panjenenganipun Bapak Wahid Suranto wekdal kula aturaken sak cekapipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, insya Allah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini bekal yang paling utama buat kita, insya Allah kesehatan. Kita melihat bahwa ketika kita sakit sungguh sangat mengganggu proses ibadah kita. Walaupun Rasulullah bersabda, makana aksara fitlan kana aksara fadlan. Segala sesuatu yang dicapai dengan sesuatu yang lebih sulit, insya Allah pahalanya lebih besar. Artinya kalau lagi sakit tuh nekat ngaji meskipun online, insya Allah mudah-mudahan pahalanya besar. Alhamdulillah dengan diparingi sehat, kita diberi sehat. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesehatan ini sebaik mungkin, insya Allah. Yang pertama yang saya hormati Ketua PRN Taman Tirta Utara Bapak Aris Supriyadi SHMH, semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah jaga keluarga beliau insya Allah dan seluruh keturunannya insya Allah. Kemudian kepada seluruh pengurus PRN Taman Tirta Utara yang saya hormati, mudah-mudahan perjuangan panjenengan semua insya Allah dibayar dengan pahala yang besar di sisi Allah insya Allah. Kemudian kepada takmir masjid Baitul Salam, ini kali kedua saya di sini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang dibahas malam hari ini menjadi bagian ilmu yang bisa dibawa pulang, bisa diimplementasikan, dan mudah-mudahan Allah izinkan seluruh ilmu dilengkapi dengan taufiknya, sehingga bukan hanya sekedar sebagai ilmu, tapi betul-betul bisa terpraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah itu yang kita ingin Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita sangat bersyukur Bapak Ibu di atas semua titipan nikmat dari Allah untuk kita semua. Sekali lagi saya ulang, titipan nikmat. Ini selalu saya mengingat kepada diri sendiri bahwa seluruh nikmat yang kita terima itu sifatnya titipan. Karena titipan pasti pada saatnya dimintai tanggung jawab. Sebagaimana orang parkir mobil ke tukang parkir nggak memiliki, hanya menitipkan saja. Pasti ketika sudah selesai hajatnya akan diminta kembali. Nah, kita diberi titipan nikmat agar kita bisa memanfaatkan titipan itu sebaik mungkin. Sadar tidak sadar Bapak Ibu semuanya, kita sedang mencatat rapor kita sendiri per hari ini. Detik demi detik kita tulis terus menerus. Kalau zaman dulu ketika saya masih SD ada rapor merah nih, sekarang rapor hitam semua. Kalau dulu asal rapotnya merah itu udah susah luar biasa. Nah Bapak Ibu semuanya, kita semua sekali lagi sadar tidak sadar sedang mencatat di setiap pergantian waktu dengan amal yang bisa jadi amal buruk atau amal soleh. Rasulullah bersabda, orang yang afdol kata Rasulullah, yaitu tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik di sisi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Rumus matematikanya jelas, panjang kali baik berarti baiknya banyak. Maka kalau afdol betul. Sebaliknya kata Rasulullah, orang yang paling buruk adalah orang yang tola umuruhu, panjang umurnya, wasa'a amaluhu, tapi amalnya buruk, tidak berganti waktu bagi dia kecuali kemaksiatan yang dilakukan. Maka rumus matematikanya juga jelas, panjang kali buruk berarti buruknya banyak sekali. Maka Bapak Ibu semuanya, hari ini kita duduk di sini, insya Allah salah satu yang tercatat sebagai amal baik. Lepas dari paham atau tidak paham, duduk panjenengan sudah berpahala di sisi Allah, bahkan mendatangkan rahmatnya. Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang pergi dari rumahnya dalam rangka untuk mengkaji ilmu agama. Definisi ilmu agama adalah qala Allah wa qala Rasulullah wa asar para sahabat.
Maka pembahasan kita malam hari ini insya Allah tidak akan jauh dari itu. Yang disampaikan adalah firman Allah apa, Nabi Muhammad bersabda apa, kemudian sebagian asar sahabat dan para ulama, bahkan ulama kontemporer hari ini juga sangat membantu supaya kita mengupdate ilmu agama kita. Semoga kita semua termasuk di dalam hadis itu, sehingga kita termasuk yang dimudahkan jalannya menuju surga. Ini cita-cita kita semua, Bapak Ibu semuanya. Gini apa nggih? Kita semua ingin masuk surga. Sepakat Bapak Ibu? Maka kalau ada upaya yang rodo-rodo berat, ya sewajarnya, karena surga itu memang luar biasa. Saya ada kajian khusus membahas tentang tamasya ke negeri akhirat di halaman 800-an, membahas khusus tentang menggambarkan surga berdasarkan Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Kita ingat limbah kita dulu, diingatkan oleh Allah, jangan tergoda ya oleh iblis. Kalau kalian tergoda, fatasqa. Kalau kalian tergoda, maka akan dimulai fase kehidupan yang penuh dengan kepayahan. Ternyata Adam alaihissalam dan istrinya tergoda. Takdir, qadarullah. Kalau nggak tergoda ya nggak ada kita nih. Tapi pelajaran yang kita ambil bahwa bahkan Allah sudah ingatkan kepada mereka berdua, tetap saja terjadi kekeliruan. Sehingga kata Allah, fatasqa, sehingga kalian akan merasakan kehidupan penuh kepayahan. Maka Bapak Ibu semuanya, di dunia ini memang identik dengan kesusahan dan kepayahan. Tidak ada yang nikmat atau nikmat sempurna, itu nggak ada. Apalagi kalau sudah 40 tahun lewat, 50 tahun, udah mulai pegel sana sini. Ya nggak Bapak Ibu? Naik tangga sudah susah. Gitu. Saya berjalan sama Pak Tafani yang sering jemput saya. Kalau ada tangga sama ada naik yang lurus, saya pilih muter Ustadz. Kenapa? Kalau naik tangga pegel, nggak kuat ngeper. Subhanallah. Saya kira yang hadir malam hari ini sudah banyak yang begitu. Iya Pak ya. Masya Allah. Maka Bapak Ibu semuanya, sekali lagi dunia memang keadaannya begini. Sehingga kalau kita duduk sesaat, mungkin jenengan akan semutan, geringgin boleh lah jenengan selonjor sebentar. Karena kalau kita paksakan khawatirnya jenengan malah jadi nggak konsentrasi. Allah juga berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Quran surah Al-Balad juz 30, jenengan hafal semua insyaallah. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam kabad, dalam kepayahan Bapak Ibu. Maka sekali lagi, setiap apapun judulnya nikmat kita di dunia ini pasti Allah kombinasikan dengan sesuatu yang payah. Mohon maaf ini. Jenengan sudah berumah tangga, sebagai gambaran paling ekstrim. Bahkan mohon maaf, kenikmatan di atas ranjang saja yang katanya nikmat, kalau nggak ada usahanya nggak sampai gini apa nih? Ya diem saja di depan istri, terjadi nggak kenikmatan? Nggak akan sampai Bapak Ibu. Sampai pun hal seperti itu saja harus ada usahanya, apalagi yang lain. Kita mau punya baju, harus bekerja untuk membelinya. Pengen punya anak soleh, menyekolahan, kadang-kadang juga di sekolahan masih salah juga nih. Nyekolah keteng pondok, karepe apik, kadang-kadang juga masih keliru. Ada nggak orang anaknya di pondok ini pulang dari pondok malah jadi perokok? Ada nggak? Ada Bapak Ibu. Bayangkan, orang tua pengen banget anaknya baik, sudah mengupayakan, tetap saja kadang-kadang ada gangguan. Demikianlah sifat dunia. Seseorang datang ke saya, Ustadz, saya alhamdulillah ekonomi lancar, punya sekolahan, peserta didiknya lebih dari 2000. Menikahlah anak perempuannya, Masya Allah, orangnya juga soleh. Disuruhlah dia memimpin jadi kepala sekolah di tempat pendidikan itu. Lagi semangat-semangatnya 33 tahun, tahu-tahu terkena penyakit, meninggal mendadak. Subhanallah. Di dunia itu tidak ada yang nikmat sempurna. Maka bagi semuanya, dengan kesadaran ini, mudah-mudahan jenengan jadi rindu ingin balik ke surga. Jadi memang Allah ciptakan dunia itu tidak nikmat sempurna agar kita tuh merindukan surga. Maka sekali lagi, seluruh upaya yang kita lakukan ini butuh pengorbanan, tapi ingatlah pahalanya luar biasa. Hari-hari ini dengan medsos yang berkembang luar biasa,
bahkan nerokowe godolanan. Lagi viral nih di YouTube, hari pertama di neraka, guys. Subhanallah. Lihat kan dengan pakai apa? AI. Subhanallah. Jebule di neraka nggak panas-panas amat, cuma angkat-angkat kuku. Subhanallah. Subhanallah Bapak Ibu semuanya. Betapa teknologi dari satu sisi kebaikan, sisi lain sungguh bisa mendegradasi akidah anak-anak kita. Nggak kebayangan Bapak Ibu, akan ada orang mengatakan, guys, ini saya begini, saya lagi hari pertama di neraka nih, begini nih loh neraka. Ternyata teman-teman saya banyak yang masuk ke sini. Kita pesta di sini, subhanallah. Maka Bapak Ibu semuanya, sungguh ngaji offline seperti ini itu penting. Orang kadang-kadang mengatakan, saya kan bisa lihat di YouTube. Beda Bapak Ibu. Hadis yang tadi itu, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman, dan seterusnya, merujuk kepada kajian yang offline seperti ini. Karena nanti akan bersambung dengan 4 keberkahan karena kedatangan kita Bapak Ibu. Makanya jangan sering lihat ada orang ngaji hanya di YouTube kesasar kemana-mana. Saya itu Bapak Ibu semuanya ada satu kajian yang isinya semuanya orangnya liberal semuanya. Pertanyaannya, Ustadz, saya disuruh sholat, memang manfaatnya apa? Kebayang nggak ada pertanyaan kayak gitu? Orang tua anak ilmu kuliah sholat Jumat saja nggak mau. Kebayang nggak itu? Jenengan beruntung, alhamdulillah. Ngajinya di kafe Bapak Ibu. Di sekitar sini ngajinya di kafe. Sekali datang pertama dulu 5 orang, sekarang udah 20 orang lebih. Pertanyaannya seputar itu. Nabi Adam dengan Pithecanthropus erectus duluan mana? Itu pertanyaannya tuh kayak gitu tuh. Kebayang nggak jenengan? Subhanallah. Betapa sekali lagi, betapa ngaji offline kayak gini itu penting sekali. Maka kita beri penghargaan nih kepada Muhammadiyah, masya Allah. Kegiatan seperti ini berjalan sangat banyak. Kebetulan saya juga ngisi di banyak tempat nih. Di Bongkotan setiap malam Kamis saya, ya, di Masjid Parjan, Bali Parjan Mubarak, di Masjid Al Yakin Sabtu pagi saya. Masya Allah Bapak Ibu. Niatnya apa? Insya Allah mudah-mudahan kita umat muslim seluruhnya, termasuk yang kategori masuk surga langsung, nggak usah harus mampir dulu ke neraka jahanam. Insya Allah jenengan yang duduk malam hari ini kita sama-sama berdoa kepada Allah, termasuk orang-orang yang dimudahkan langsung masuk surganya Allah, insya Allah. Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi bersyukur itu menjadi bagian dari unsur surga. Maka pastikan kita betul-betul menjadi orang yang bersyukur. Dengan definisi, setiap nikmat yang Allah titipkan kita rubah menjadi ketaatan. Ini Bapak Ibu, sehatnya kita harus jadi tahajud, sehatnya kita harus jadi sholat duha, sehatnya kita jadi zikir, punya uangnya kita berjuang di jalan Allah fisabilillah. Itu namanya kita bersyukur kepada Allah. Dan ini tidak mudah. Makanya di dalam agama kita ada ibadah yang menahan. Puasa itu kan menahan ya. Ibadah menahan. Orang diberi kekayaan luar biasa. Kebetulan saya bertemu dengan banyak orang-orang kaya yang subhanallah karena tidak sempat belajar agama sehingga banyak hartanya musprok. Karena tidak bisa menahan dirinya sehingga dia membeli barang-barang yang tidak perlu. Membeli mobil harga 14 miliar Bapak Ibu, selang 3 bulan udah bosan, dijual 10 miliar. 4 miliar dibuang dalam waktu berapa? 3 bulan. Bayangkan 4 miliar dengan ilmu agama sudah jadi pondok Bapak Ibu. Gini lagi. Maka sekali lagi mudah-mudahan kita semua yang hadir, termasuk orang yang diberi nikmat oleh Allah, sekaligus diberi taufik, sehingga setiap nikmat efektif kita gunakan untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Malam hari ini judulnya adalah, sudahkah sah sholat kita? Ini pertanyaannya kok aneh nih. Insya Allah yang hadir sah semua. Ini hanya hiperbolik untuk membuat kita mengulang lagi pembelajaran kita, insya Allah. Karena bab sholat ini bab yang tidak akan pernah selesai kita bicarakan. Terlebih di Indonesia itu berkembang banyak madhab. Hampir semua 4 madhab berkembang di Jogja. Muhammadiyah alhamdulillah punya majelis tarjih, NU punya Basul Masail, sehingga pengayaan atas fikih menjadi lebih
berkembang. Jadi dengan sebagai warga Muhammadiyah bisa baca putusan tarjih Muhammadiyah, sudah sangat lengkap step by stepnya. Sayangnya Dora gelem maca. Saya termasuk yang lengkap mengkonsumsi setiap putusan-putusannya. Sehingga saya rajin membacakan apa? Dai itu tidak boleh putus belajar, Bapak Ibu. Harus setiap waktu belajar. Dai itu pekerjaan utamanya ya belajar. Adapun mengajar adalah tambahan. Mengupdate ilmu itu wajib bagi seorang dai. Kalau tidak membahayakan umat. Apalagi dengan perkembangan seperti sekarang ini, Masya Allah, fikih kontemporer itu luar biasa. Persoalan haji misalnya, sekarang harus ngantri sekian lama. Saya bilang tadi siang barusan ketemu sama adik saya yang pulang hajian, kloter ke-8, jadi cepat, Masya Allah. Beruntung dia daftar cepat dulu. Kalau jangan daftar sekarang berapa lama? Lebih dari 25 tahun nih. 25, Masya Allah. 35 malahan. Subhanallah. Umurnya 40, tidak 75. Bapak saya, ibu saya termasuk yang tidak beruntung, kurang 4 tahun saya duluan. Subhanallah. Maka Bapak Ibu, di antara pesan dari kejadian itu adalah jangan sekali-kali menyalahi sunnah. 2001 ada dana talangan haji sehingga semua daftar. Dari sudut syariah sebenarnya ya agak kurang pas ditalangi dulu, karena haji itu ini statota ilaihi sabila. Wajibnya haji bagi orang yang mampu menempuh perjalanannya, berarti mampu biayanya, mampu tenaganya. Dulu tahun 2000 hajian bulan Juli, daftar Juni masih bisa berangkat, Bapak Ibu. Sekarang dengan punya uang banyak, katakanlah haji plus 255 juta mungkin, tetap di atas 5 tahun. Kebayang nggak? Gara-gara menyalahi satu sunnah, yaitu ada dana talangan, akhirnya rontok seluruh sistem. Subhanallah. Subhanallah. Kasihan sekarang orang punya uang mau daftar tetap harus nunggu. Mudah-mudahan suatu ketika Allah izinkan pemerintah kita memperbaiki sistemnya sehingga siapapun yang berkehendak jadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Karena sekali lagi Bapak Ibu semuanya, buniyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Kita nggak bisa lepaskan 5 perkara ini. Syahadati ala ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadatain, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, kemudian wa hajjil bait, dan kemudian wa shaumi Ramadan. 5-5-nya ini seharusnya bangunannya harus lengkap. Kita menghadap kepada Allah. Tapi dengan kondisi sekarang sepertinya untuk hajian memang agak berat, sehingga tiangnya seolah-olah jadi patah satu. Padahal Rasulullah menyebutkan apa? Buniyal Islam ala khamsin. Bangunan Islam dibangun di atas 5 perkara. Ini 5 perkara itu nggak boleh ada yang hilang ini. Kalau ini patah satu bangunan, 1, 2, 3, 4, tiang di tengah 1, syahadatnya itu di tengah. Andai yang 1 ini kemudian diambil rontok, atau tiang sebelah situ diambil, bangunan ini nggak sempurna Bapak Ibu semuanya. Maka yang 5 ini harus dijagain betul. Nah, pembahasan kita malam hari ini persoalan wa iqamis shalah, yaitu melaksanakan, menegakkan sholat. Bapak Ibu semuanya, lambat-lambat insya Allah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam satu kitabnya, yaitu kitab Al-Fawaid, beliau menyebutkan lil abdi baina yadaillahi mauqifan. Sesungguhnya seorang hamba akan bertemu dengan Robnya dalam 2 keadaan, Bapak Ibu. Setiap kita akan bertemu dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala dalam 2 keadaan. Satu di dunia, satu di yaumil akhir. Dikatakan oleh beliau mauqifun. Adapun pertemuan yang pertama adalah baina yadayhi fis salat, adalah pertemuan atau keadaan ketika seorang hamba salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan jangan sampai hadir salat kecuali jenengan dalam kondisi baik hatinya, karena jenengan sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu jenengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, haram semua yang lain. Gila Bang? Takbiratul ihram. Ihram artinya apa? Yang mengharamkan. Ini harus tahu ini. Takbiratul ihram
takbir yang mengharamkan. Maksudnya bagaimana? Takbir yang dengan takbir itu apa yang tadinya halal jadi haram. Jenengan datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, duduk nunggu teman datang. Jenengan ngobrol boleh nggak? Masih boleh nggak? Pak, jenengan tidak nikmat ngagem nopo, boleh nggak? Pak, tadi makan sama apa Pak? Boleh nggak? Masih boleh nggih? Begitu Allahu Akbar ibu-ibu tanya, Mbak jenengan masak apa Mbak? Boleh nggak? Maka haram yang tadinya halal ngomong sebelum sholat. Begitu takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan apa yang tadinya halal, Bapak Ibu semuanya. Karena saat itu kita sedang berhadapan dengan Rob kita. Makanya ketika seorang sahabat, Masya Allah ini adalah perayaan Nabi Muhammad SAW. Satu malam dia mengambilkan air wudhu. Rasulullah berterima kasih kepada sahabat ini. Mintalah kepadaku, kata Rasulullah. Maka kemudian orang ini minta, ya Rasulullah, sesungguhnya saya mau menjadi pelayanmu di sorga. Pinter apa pinter orang ini? Pinter banget. Pinter gitu. Kalau jadi pelayan Rasulullah berarti masuk surga apa? Firdaus, Bapak Ibu. Podo karo, ya Rasulullah, doakan saya masuk surga Firdaus. Apa jawaban Rasulullah? Bantu aku untuk permintaanmu itu dengan kasratil sujud. Dengan banyak sujud. Bab sholat, Bapak Ibu. Bab sholat. Maka sholat ini adalah di antara intisari setelah kita bersyahadat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ini kalau dengan lihat tafsir tentang ayat yang pendek itu, Masya Allah, kita barusan lewat tentang itu. Sesungguhnya aku telah berikan nikmat kepada Allah Muhammad Al-Kautsar, maka bersyukurlah kepadaku. Dan bentuk syukur yang disebut oleh Allah di situ adalah sholat wanhar. Sholat itu bentuk ibadah mahdoh kita kepada Allah, langsung hubungan kita dengan Allah. Adapun wanhar ibadah sosial. Nah, sering saya katakan Islam itu selalu ke atas dan ke samping, Bapak Ibu. Baik ke atas, baik ke samping. Harus selalu seperti itu, nggak bisa nggak. Islam selalu baik ke atas, baik ke samping. Sering saya katakan ibu-ibu, kalau jenengan ngaji hasilnya jadi ini masalah, ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ngaji hasilnya jadi harus senyum dengan tetangga, senyum. Meskipun hati-hati, nanti kalau cantik banget senyum ke tetangga, oh jojo naksir aku, ini juga harus hati-hati. Tapi hak tetangga diantaranya adalah kita berbuat baik kepadanya. Kemudian dikatakan mauqifun baina yadaihi yaumi liqaihi. Adapun pertemuan yang kedua kita dengan Rob kita adalah nanti di yaumil akhir ketika dengan dihisab. Jangan akan bertemu sendiri. Makanya Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, kita belajar agama tujuan utamanya mengharap wajah Allah. Tujuan berikutnya adalah agar hilang kejahilan dari diri kita, bukan untuk menghukumi orang lain, bukan untuk nyalahkan orang lain, bukan Bapak Ibu. Karena dikatakan apa? Nanti ketika jenengan bertemu di mauqif yang kedua, jenengan sendirian. Jenengan sekarang bertengkar dengan tetangga gara-gara persoalan fikih. Subhanallah. Jenengan tuh besok sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Jenengan gak ditanya, kok tetangga panjenengan begitu, jenengan gak kok tetangga jenengan begitu, salah. Tidak menjadi tanggung jawab jenengan. Jadi kita hanya menyampaikan Bapak Ibu, tapi tidak menghukumi. Menyampaikan kebenaran optimal, tapi persoalan pilihan kembali yang bersangkutan. Karena pada akhirnya nanti kita akan berhadapan dengan Allah sendiri-sendiri. Kemudian dikatakan, faman koma, barang siapa yang berdiri bihaqil mauqifil awal, pada saat pertemuan yang pertama. Barang siapa yang pada pertemuan awal, yaitu ketika sholat, dia dikatakan memberikan haknya secara sempurna, sholatnya fikih benar, hatinya tentrem, dilewatilah semua itu sehingga seluruh hak atas sholat dipenuhi, maka dikatakan hawana alaihil mauqifil akhor. Maka nanti di pertemuan kedua, yaitu ketika di yaumil hisab, jenengan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat buat niku. Makanya sekali lagi, akhirat itu hanya panen perbuatan kita di dunia.
Wa aqalluhum tanpa batas. Tetapi adalah buah apa yang kita buat hari ini yang sangat pendek. Berulang kali saya sampaikan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 saja, Bapak Ibu. Ini saya install betul supaya jangan ingat. Wa aqalluhum yajusu dalik. Sedikit kata Rasulullah yang dilebihkan dari angka itu, sedikit Bapak Ibu. Dan faktanya memang demikian. Gini apa nggih? Rata-rata umat Muhammad SAW antara 60 sampai 70. Bahkan sekarang banyak yang kurang dari itu. Gini apa nggih? Kemarin salah satu tetangga takmir masjid 53 tahun. Lagi semangat-semangatnya hidup. Usaha ke lancar. Tahu-tahu diabetes. Tahu-tahu harus dipotong salah satu kakinya. Tahu-tahu meninggal. Subhanallah Bapak Ibu. Maka waktu yang terbatas ini ayo kita manfaatkan betul supaya kita panen di yaumil akhir, saat dimana nggak ada pengacara yang bisa bantu kita. Mas Rahmat, nggak bisa. Jenengan pengacara di dunia besok mengacarin diri sendiri aja nggak bisa. Subhanallah. Kita berhadapan langsung dengan Allah sendiri-sendiri. Maka mauqif awal, yaitu ketika kita sholat hari ini, pastikan kasih hak secara sempurna. Orang zaman dulu nih, kiai saya dulu di kampung sering bilang, yo nek sholat yo sah-sah kelingan pemean, wis ben ikutan yo ben. Walaupun prakteknya juga yo cik kelingan. Tapi kita berusaha menghadap kepada Allah betul. Maka mudah-mudahan semua kita yang hadir malam hari ini betul-betul mendapatkan nikmat dengan nikmat sholat yang baik. Itu sangat kita ingin Bapak Ibu. Imam Ali radhiyallahu anhu menyebutkan, di antara ciri kemunafikan adalah orang yang sholat di kala rame dia semangat, sholat di kala sendiri dia nggak semangat. Koreksi masing-masing kita. Ngudoroso, bertanya kepada diri sendiri, dijawab sendiri. Sholat tahajud saya masih lebih baik dengan sholat isya saya nggak ya? Sholat sendiri saya lebih khusyuk dari sholat rame-rame tidak ya? Kalau kita masih dalam kondisi levelnya semangat ketika rame, nggak semangat ketika sendiri, ciri kemunafikan. Subhanallah. Maka malam hari ini yang hadir Bapak Ibu, kita belajar sholat. Pastikan sebagian malam kita untuk sujud kepada Allah. Siapa yang melakukan itu kata Allah, dia akan datang ke surga bisalam dengan kemudahan. Kita akan disebut oleh malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kalian Bapak Ibu semuanya masuk surga bima sabartum. Disebabkan karena kesabaran. Kesabaran levelnya 3. Di antara sabar paling tinggi adalah sabar dalam taat. Tangi wengi bangun malam itu kalau nggak nyenengan niat total yo nggak bisa Bapak Ibu. Jenengan bisa milih tetap tidur, tapi jenengan sabar mengalahkan diri sendiri. Saya taat kepada Allah. Yang demikian salamun alaikum di pintu surga nanti. Salamun alaikum bima sabartum. Itu yang kita ingin Bapak Ibu semuanya, insya Allah. Nah jadi Bapak Ibu sebenarnya sekarang sadari bahwa soal sholat ini soal besar, bukan soal yang ringan. Ini soal yang harus kita pikirkan masak-masak. Makanya diantara produk sholat dikatakan apa? Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Produk sholat jelas Bapak Ibu, yaitu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu yang saya katakan. Orang pulang sholat kok wajahnya orang karu-karuan, ini yang salah apanya? Sholatnya berarti kurang betul. Iya Bapak Ibu nggih. Sekali lagi, akhlaknya orang Islam itu senyum. Berulang kali saya sampaikan, demi Allah, Rasulullah itu menyebutkan hadis tentang senyum itu di banyak kesempatan. Apalagi seperti Pak Aris yang jadi ketua itu harus banyak senyum Pak. Biar yang diatur itu lebih seneng. Masya Allah, baru lihat wajahnya sudah nyes gitu kan. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Insan 26. Kita ada rekaman, jadinya dengan nanti bisa
dengarkan ulang. Mungkin jenengan nggak perlu harus mencatat sekarang. Saya yakin jenengan juga nggak langsung paham langsung. Tapi karena zaman sekarang mudah ada video sehingga jenengan bisa ulang. Insya Allah bisa untuk pembelajaran. Dikatakan wa minal laili, pada sembagian malam, fasjud lahu, maka sujudlah kepadanya, ya Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihu lailan tawila, dan sucikanlah Allah. Ucapan subhanallah lailan tawila, pada sebagian malam yang panjang. Jadi Bapak Ibu semuanya, ciri kesolehan yang kita sangat ingin menjadi orang soleh itu yang disebutkan dalam Quran surah An-Nisa 69, yang dia adalah tafsir dari ihdinas siratal mustaqim yang kita minta setiap hari. Dikatakan apa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. Bapak Ibu semuanya, kata Allah di akhir ayat dikatakan wahasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman. Jadi kalau jangan baca tafsirnya Bapak Ibu, ada hal yang tersirat bahwa kalau jenengan udah 40 tahun cari tuh teman soleh. Jangan dah umur 40 tahun jenengan cari teman yang mengingatkan dunia saja. Pikirin, cari betul teman yang mengajak jenengan ke akhirat panjenengan. Karena itu yang kita mintakan di sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Ingat ayat ini tuh dipakai oleh orang-orang yang non muslim untuk ngajak orang Islam masuk ke agamanya. Kata mereka, kasihan orang Islam cari jalan lurus nggak ketemu-ketemu. Nabinya saja masih mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Orang ketemu-ketemu tuh jalan lurusnya. Subhanallah. Padahal tafsirnya di mana? Berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalanannya orang-orang yang kepada mereka an'amta alaihim, kepada mereka diberi nikmat. Siapa mereka? An-Nisa 69 jawabannya. Jangan lihat ini pembahasan kita bukan di situ. Nanti jangan lihat di An-Nisa 69 plus tafsirnya, sehingga jangan memahami betul, sehingga jangan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim nangis Bapak Ibu, karena jenengan lagi mau jadi orang soleh. Dan ciri kesolehan kata Allah wa minal laili, dan di sebagian malam fasjud lahu, jenengan disuruh sujud. Sujud di maksudnya sholat Bapak Ibu, lailan tawila, di waktu yang panjang. Jadi ciri orang soleh itu hum yastaghfiruna bil ashar, adalah orang-orang yang bangun di ujung malam, dia sujudnya panjang, kemudian dia istighfarnya banyak. Yang seperti itu yang dikatakan di An-Nisa 69 sebagai orang soleh. Hari ini yang bisa kita temui ya orang soleh Bapak Ibu. Dari 4 golongan, minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada, yang paling mungkin jenengan temui hari ini adalah orang-orang soleh. Maka pastikan jenengan punya teman soleh. Insya Allah itu yang akan membawa kita ke surga. Orang-orang yang selalu kalau lihat wajahnya wajah akhirat, punya harta, bisa untuk akhiratnya. Tadi yang saya ceritakan Bapak Ibu, saya diundang sekelompok orang. Masya Allah Bapak Ibu, orang-orang seperti mereka itu orang-orang yang kebetulan diberi rezeki itu luar biasa. Datang ke kafe itu Alphard, Pajero Sport, Fortuner gitu, jejer-jejer. Tapi pertanyaannya apa? Ustadz, memang sholat Jumat untuk apa? Untuk saya. Bayangin betapa jenengan beruntung. Jenengan tak pergi sholat Jumat sedoyo toh? Ada orang kayak gitu Bapak Ibu. Lucunya lagi, anak-anaknya semuanya sekolah di IT. Masya Allah, anak ini IT Bapak Ibu sholat Jumat. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk dakwah di kalangan mereka. Alhamdulillah, Masya Allah. Walaupun ya berat karena kalau datang di tempat mereka tuh saya harus menghirup rokok. Baunya rokok itu saya terpaksa harus hirup. Pak Aris, fatwanya Muhammadiyah rokok gimana Pak? Haram Pak, mui haram. Al-Azhar mengatakan haram. Ini mohon maaf yang masih merokok, bukan dalam rangka menghukumi, saya menyampaikan hukum. Masalahnya ketika itu saya ditanya Pak, Ustadz, kami ngerokok Ustadz terganggu nggak? Saya bilang saya terganggu karena saya nggak kuat dengan bau rokok.
Saya terzalimi dengan merokok. Ustadz, hukum merokok apa? Haram. Haram. Ada yang bilang makruh Bapak Ibu. Basul Masailnya NU Jawa Timur mengatakan makruh. Bukan Basul Masail NU Indonesia loh, khusus Jawa Timur. Ya kayaknya masih banyak yang ngerokok. Subhanallah. Jadi akhirnya bagaimana? Ustadz, baiklah, kami tetap merokok ya Ustadz untuk pertemuan malam ini. Berikutnya kita nggak ngerokok. Saya didudukan sebelah sini, dikasih kipas angin, mereka ngerokok sehingga semuanya ke sana. Ustadznya di sini, jadi nggak kena baunya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi begitu Bapak Ibu. Sebagian orang masih seperti itu. Itu Bapak Ibu menyalahi sunnah. Demi Allah menyalahi sunnah. Maka kalau jangan masih melakukan itu, bertobatlah. Perkara belum bisa, niat. Jangan mengatakan halal kok. Nah ini masalah. Jangan seperti itu. Minimal nih niat. Kalau dengan warga Muhammadiyah, kalau patuh ke tarji haram. Masya Allah. Sekali lagi, wa minal laili fasjud lahu wasabihu lailan tawila. Memang Allah perintahkan kepada kita untuk menyempatkan waktu yang panjang di ujung malam agar kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ada satu hal yang sangat perlu kita perhatikan ketika Rasulullah menyebutkan sesungguhnya awwala ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang kali pertama dihisab di yaumil akhir dari amalan seorang hamba adalah sholatnya Bapak Ibu. Jadi persoalan sholat persoalan ringan bukan? Berat Bapak Ibu. Persoalan yang harus punya porsi kita perhatikan sungguh-sungguh. Makanya sering saya katakan ke anak saya, kalau jalan kemanapun, sholat wayai adan saya tak WA lagi neng masjid ndi, tolong difotokan, begitu saya. Begitu. Kenapa? Di luar begitu banyak gangguan ibu-ibu semuanya, anak kita nggak tahu ketemu siapa saja. Kalau dia masih jagain sholat, insya Allah Allah ikut jagain anak kita. Di zaman yang serba modern sekarang ini adanya setan gepeng ini, gadget ini, subhanallah. Itu merubah cara pikir anak kita, cara sikap anak kita. Bayangkan, jangan bisa nggak tahan anak panjenengan di rumah saja? Nggak bisa Bapak Ibu sekarang. Anak saya penghafal 30 juz, sudah ngimam lebih dari 30 masjid mungkin di Jogja. Bahkan kadang-kadang diekspor kalau bulan Ramadan keluar Jawa. Itu kalau dikekang terus di rumah nggak bisa Bapak Ibu sekarang. Tetap minta izin dolan. Sekarang ketika dolan, ketemu siapa dia? Kalau ketemu pecandu narkoba bagaimana? Maka sholat. Penjagaannya ibu-ibu semuanya, saya nggak bosan-bosan. Saya termasuk yang riwil kepada anak saya. Kalau pergi jauh, tolong update lagi di masjid mana waktu sholat. Barkuit terserah kemana. Makanya kalau saya ceramah kayak gini, biasanya saya kalau masuk waktu sholatnya, saya undang anak saya biasanya. Ayah lagi di sini, datang ke sini ya ngimam, begitu. Alhamdulillah sejauh ini masih patuh. Itu poin buat saya. Di zaman seperti sekarang ini, anak lagi main di mana, dikasih kabar, ayah lagi di sini ngimam ya, datang, itu luar biasa Bapak Ibu. Saya terima kasih kepada Allah dalam hal itu. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, inna awwala ma yuhassabu bihil abdu yaumil qiyamah min amalihi as-shalat. Bahwa yang kali pertama nanti dihisab Bapak Ibu atas amal kita yang banyak ini, sholat kita. Dikatakan fa in soluhat, barang siapa yang sholatnya bagus, faqad aflaha wa anjaha, maka dia adalah orang yang beruntung. Dia orang yang beruntung dan berhasil. Jadi sing sinten kemawon sholatnya baik definisi yang betul. Makanya kita belajar tentang syarat sholat. Kalau jangan baca himpunan Tarjih Muhammadiyah sudah ada tuh lengkap. Jadi saya biasa membaca seluruhnya Bapak Ibu, sehingga saya tidak gumunan dengan berbagai macam jenis sholat. Sing utek-utek ya monggo. Monggo. Yang nggak ada tuh gini, nggak ada nih Bapak Ibu. Ini nggak ada ini, nggak ada ya ini, nggak ada ini. Jika masih ada yang praktek ini nggak ada ini. Walaupun ini sunah ora apa-apa. Tapi pemahaman seperti itu menjadi penting, khususnya di Jogja.
Karena kita ketemu dengan banyak sekali hal. Di Masjid Al-Yakin itu, masjid ampiran tuh itu. Karena masjid di tengah-tengah jalan itu diampiri banyak sekali aneh-aneh sholatnya. Sehingga pengurusnya sekarang sangat moderat, Masya Allah. Karena Pak masjid ampiran. Apalagi kalau maghrib itu sampai full ke belakang. Itu berbagai macam, ada satu bis dari mana gitu. Ada yang beda-beda. Sehingga pemahaman untuk keseluruhan itu menjadi penting. Kemudian wa in fasadat, jikalau buruk sholatnya, faqad khoba wa khosaro, maka dia termasuk orang yang gagal dan merugi. Bapak Ibu semuanya, kita dagang inginnya untung, ya enggak? Kita berdagang dengan Allah pasti untung kalau caranya benar. Dikatakan barang siapa sholatnya fasadat, maka khoba wa khosiro, dia orang yang gagal dan merugi. Kalimat merugi ini kalimat yang bahkan di dunia pun kita takuti, Bapak Ibu. Iya Pak ya, dagang merugi ini menjadi wedi toh. Ayah bangkrut, subhanallah. Maka kita berharap menghadap kepada Allah dalam kondisi berhasil, bukan gagal. Dan ukurannya diantaranya adalah sholat kita. Maka Bapak Ibu semuanya, sholat ini bahkan menjadi syariat yang dulu semua para nabi pun mendapatkannya. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW pun sudah ada sholat. Bertebaran banyak ayat dalam Al-Quran yang menyebut tentang hal itu. Sejarah Ibrahim, waruka'is sujud, sholat. Nabi Musa, aqimis sholat ali dzikri, diperintahkan untuk melakukan sholat untuk mengingat Allah. Nabi Musa, kita tidak tahu syariatnya, tapi dari Al-Quran kita tahu bahwa para nabi itu disuruh sholat. Kalau para nabi yang sudah jelas surganya saja sholat, apalagi lah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan sampai 3 kali ketika hendak wafat dalam rangka untuk menegakkan sholat. Bapak Ibu semuanya, makanya ada hal yang perlu jenengan pahami dalam bab ini. Dalam Buniyal Islam ala khamsin, bangunan Islam ada 5 itu. Yang bab sholat jenengan pahami ini tolong diinstal betul di pikiran, supaya kita sikapnya benar terhadap sholat kita. Kata Rasulullah, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Kata Rasulullah, sesungguhnya batas antara seorang dengan syirik dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau jenengan sengojo mboten enten, nggak ada utur kok jenengan meninggalkan sholat, hati-hati, terancam kepada kekufuran dan kesyirikan. Walaupun sekali lagi ini pembahasannya panjang, kita tidak bisa mengatakan orang meninggalkan sholat langsung kafir, enggak. Tapi Rasulullah menyebut inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Ini kalimat yang berat kalau kita mau pahami, Bapak Ibu. Jadi orang mau meninggalkan sholat pikir 1000 kali, malah seperti apapun. Kadang-kadang orang capek mungkin pulang malam belum sempat sholat isya, mau tegak sholat isya itu berat, mau bangun sholat subuh berat. Ingatlah kata Rasulullah, yang menjadi batasan antara kekufuran dan kesyirikan tarkus sholat, meninggalkan sholat. Rasulullah juga menyebutkan al-ahdul, perjanjian bainana wa bainahum, antara aku dengan sekelompok orang adalah sholat. Yang menjadi perjanjian adalah Rasulullah dengan sebagian orang, sekelompok orang adalah sholat. Wa man tarokaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafar, maka dia telah kafir. Sekali lagi, ini ancaman. Bukan berarti orang tinggalin sholat langsung kafir karena ada aturan-aturannya. Kalau ada orang meninggalkan sholat dengan keyakinan sholat tidak wajib, maka ijma para ulama mengatakan kafir. Jarane sopo sholat wajib. Bukan kafir karena meninggalkan sholatnya, tapi kafir karena keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Contoh, sampean iji syariat, iji sholat, nek aku wis makrifat, hakikat makrifat, rabutuh sholat. Hati-hati dengan kalimat itu. Dipastikan orang ini tersesat. Karena apa? Saya kenal dengan banyak yang seperti ini yang sekarang sudah tobat, alhamdulillah.
Ini saya banyak diskusi dengan kalangan mereka dan sekarang mereka sudah balik, sudah rujuk, masya Allah. Ada yang rujuknya sudah umur 65 tahun baru rujuk. Untung balik, ini orang. Bayangin, 65 tahun baru sadar. Sebelumnya, saya udah makrifat, saya nggak perlu sholat. Kamu itu yang baru belajar sholat loh kowe. Aku ora butuh sholat. Subhanallah. Rasulullah sholat sampai meninggalnya. Kalau meninggalkan sholat karena alasan malas, maka sepakat khususnya di mazhab Syafi'i tidak sampai derajat kafir. Tapi dia pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Dan ini dibagi lagi. Nek malas ning terus malas sehingga selama hidupnya nggak pernah sholat, sebagian ulama berpendapat kafir. Maka hati-hati dengan sholat. Bapak Ibu semuanya, kita sampai jam berapa ini? Jam 9. 10 menit lagi. Ya, Masya Allah. Ternyata belajar itu butuh waktu panjang, ya, Masya Allah. Ini pengantarnya aja sudah segitu itu. Makanya kajian saya kebanyakan pekanan. Sebagian di sini yang hadir juga banyak yang ikut kajian pekanan saya. Alhamdulillah. Bisa nosing 9 tahun jorong rampung Bapak Ibu. Sudah 9 tahun. Sebagian anak 6 tahun, 7 tahun belum selesai juga. Enggak akan pernah selesai belajar. Yang penting kita semangat. Nah Bapak Ibu semuanya, tentang syarat sahnya sholat. Ada berapa Bapak Ibu syarat sahnya sholat? Ya dengan sholat kan harus sah. Sekarang pertanyaannya, syarat sah sholat ada berapa? Ini masing-masing fikih bisa berbeda. Jadi kalau kalian merujuk ke Tarjih Muhammadiyah dan sebagian besar yang lain, itu sebenarnya secara prinsip sama. Yang pertama Bapak Ibu, syarat sahnya sholat adalah beragama Islam. Sekarang pertanyaannya, orang bukan Islam wajib sholat enggak? Kalau jenengan rujuk ke ayat, merujuk ke ayat, mereka pun sebenarnya wajib. Nek ngelakoni ya tetap ora sah. Betapa tidak adilnya Allah. Jenengan orang Islam diwajibkan sholat, jenengan tinggalin sholat dihukum oleh Allah enggak? Jenengan tinggalin sholat dihukum oleh Allah enggak? Iya. Bagaimana mungkin orang non Muslim nggak sholat nggak dihukum? Dihukum. Tapi kalau mereka pun melakukan tidak sah sholat, ya, maka beruntung kita jadi Muslim. Yang kedua, berakal, Bapak Ibu. Ini berakal. Syarat sahnya sholat berakal. Memang ada orang yang nggak berakal kemudian berakal lagi, ya Bapak Ibu. Ada sebagian orang yang waras telung dino, orang waras sedino. Maka ketika waras wajib sholat. Ketika tidak waras, rufi al kolam, diangkat kolam atas dirinya. Yang berikutnya mumayyiz. Ini saya tidak akan bahas detail, nanti saya ambil satu bagian. Yang keempat apa? Mengangkat hadas. Apa bahasanya? Mengangkat hadas. Kalau kata-kata mengangkat itu sengaja enggak? Mengangkat hadas. Bukan hilangnya hadas nih, tapi mengangkat hadas. Hadas ada berapa? Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil hilang dengan apa? Wudu. Hadas besar dengan apa? Mandi. Maka mengangkat hadas bahasanya sengaja. Kalau najis itu bahasanya hilangnya najis. Nanti yang kelima, hilangnya najis. Syarat sah yang berikutnya adalah hilangnya najis. Mengangkat hadas. Seseorang punya kebiasaan setiap pagi mandi. Mandi gerujukan Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang kan banyak air gitu. Mandi yo gerujukan. Yo nganggo sampo biasanya. Zaman saya kecil dulu mandi pakai sampo itu seminggu 2 kali kayaknya dulu itu. Saya waktu masih kecil karena sampo belum banyak nih. Sekarang orang setiap hari lah mandi gerujukan yo senteng wae. Sekarang dilihat dari zatnya, mandi gerujukan dengan mandi besar sama enggak? Dari caranya sama enggak? Sama nih, karena definisi mandi besar adalah sailanul ma
ala jami'il badani, itu definisinya. Mengalirnya air ala jami'il badani, ke seluruh badan, itu namanya mandi besar. Berarti ini dengan biur tengkolam, mandi besar enggak itu? Secara definisi mandi besar. Jenengan gurujukan, secara definisi mandi besar. Kapan itu bermanfaat menjadi cara untuk mengangkat hadas? Ketika jenengan niat untuk mengangkat hadas. Paham Bapak Ibu? Maka bahasanya mengangkat hadas. Maksudnya kudu sengojo saya niat mandi pagi ini untuk mengangkat hadas. Suami istri malam itu berhubungan suami istri, kemudian bapaknya itu punya kebiasaan mandi tiap hari, kemudian pagi itu pun dia mandi, kemudian langsung sholat subuh. Sah nggak sholat subuhnya? Bergantung kepada mandinya niat mengangkat hadas atau tidak, walaupun podo-podo gerujukan. Paham Bapak Ibu? Maka syarat sah yang sholat itu adalah mengangkat hadas. Yang berikutnya, hilangnya najis. Nah kalau najis hilangnya sengaja, mboten sengaja, asal najisnya hilang, sah. Ibu-ibu pakai gamis, kena telek, kemudian lewatlah ke sungai, maka telek pun hilang karena kena air sungai. Mboten sengaja hilang. Baju gamisnya untuk sholat sah apa tidak? Sah, walaupun jenengan nggak niat menghilangkan najis. Maka bahasanya bukan menghilangkan najis, tapi hilangnya najis walaupun boten sengaja. Sangat dipahami Bapak Ibu? Kemudian yang berikutnya, menutup aurat jika mampu. Makanya hati-hati yang muda-muda ini, karena menutup aurat itu syarat. Sekarang banyak anak muda pakai celana yang apa, mepet-mepet ke sini loh, ya kan? Apa namanya itu? Nah itu. Kemudian pakai kaos, sujud, nyet, mengangkatlah kaos ketok di bawah pusar. Batal buatan itu. Batal, karena syarat sah sholat definisinya adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat tetap ada sepanjang sholat. Kalau tidak ada, sengaja tidak sengaja, sholatnya batal. Saya ulang sekali lagi. Apa definisi syarat sholat? Segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat tetap ada sepanjang sholat. Kalau menjadi tidak ada, sengaja tidak sengaja, batal. Seseorang pakai kaos kayak tadi, kemudian tiba-tiba dia ruku, mboten sengaja ketok, sehingga kehilangan satu syarat yang namanya menutup aurat. Batal mboten? Batal, karena harus ada sepanjang sholat. Ibu-ibu sedang sholat, tahu-tahu rakaat kedua, batal mboten? Batal. Orang sengaja ngentute, batal nggak? Wis tak engken-engken, tetep tut. Batal nggak sholatnya? Tetap batal, karena harus ada sepanjang sholat. Kemudian berikutnya, masuk waktunya. Nah ini antara Muhammadiyah dengan yang lain sedikit perbedaan di waktu subuh. Saya sering ditanya ini Pak Aris, nah terus kita bagaimana Ustadz? Saya katakan jeda antara adzan di iqamah agak dipanjangin lah, yang non Muhammadiyah maksudnya, supaya perselisihan ini tetap masuk maksudnya. Walaupun sudah adzan, nanti tegak sholat, kepeksonya ternyata misalnya Muhammadiyah yang betul Pak Aris, berarti yang lain kan mendahului, padahal syarat sah sholat sudah masuk waktunya. Maka ini sebenarnya saya sering ditanya seperti ini, saya katakan insya Allah masih sah, karena jeda antara adzan dan iqamah masih panjang, 15 menit. Jedanya sekitar 9 menit gitu, kalau subuh Pak, insya Allah. Tapi di Jogja alhamdulillah sudah banyak yang mundur, masya Allah, lebih aman insya Allah, karena syarat sah sholat masuk waktunya. Kemudian menghadap kiblat jika mampu. Kalau di pesawat jangan nggak mampu, nggak masalah. Kemudian niat, sebagian mengatakan niat masuk ke rukun. Saya termasuk yang memasukkan niat ke syarat. Nah Bapak Ibu semuanya, kurang 2 menit. Syarat pertama adalah Islam. Apa dalilnya Bapak Ibu? Quran surah At-Taubah ayat ke-17. Makana lil musyrikin ayat muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufar. Dikatakan oleh Allah, ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Jadi dikatakan orang yang tidak punya syahadat, maka kata Allah, mereka itu amalnya sia-sia, dan dia menjadi orang yang rugi karena di neraka jahanam. Ini menjadi dalil bahwa
Islam itu menjadi syarat sahnya sholat, bahkan ini menjadi syarat sah seluruh peribadahan di dalam agama kita. Maka pastikan Islam panjenengan clear, yaitu kalimat la ilaha illallah panjenengan clear, jangan sampai terusaki oleh segala sesuatu. Sebenarnya saya berharap malam ini sampai ke bagian ini sebenarnya, tapi sepertinya waktunya nggak cukup nih. Yang kedua, Al-Furqan 23. Dalil yang menyebut bahwa kita harus Islam kalau ingin diterima sholatnya adalah Allah berfirman, wa qaddimna ila ma amilu min amalin, akan ditunjukkan tuh kepada orang-orang non muslim tentang amalnya di dunia. Ini loh amal kalian besok di yaumil akhir. Kemudian faja'alnahu haba'an mansura. Sayangnya begitu diperlihatkan mungkin segunung, dia baik di dunia, amalnya banyak, bus, dijadikan haba'an mansura, debu-debu berterbangan. Artinya Pak, seluruhnya enggak bermanfaat buat dirinya. Maka Bapak Ibu semuanya, inilah yang disebut sebagai kalimat tauhid. Kita jagain betul kalimat la ilaha illallah. Para ulama menyebut wala ilaha illallah ya kalimatut tauhid wa hiya miftahul jannah. Sesungguhnya la ilaha illallah adalah kalimat tauhid dan dia adalah miftahnya jannah, pintunya kuncinya surga. Dikatakan lakin hadal miftah, tetapi miftah ini la yatahaqqaqu amaluhu wa la yatahaqqaqu dukhulul abdil jannah bih. La ilaha illallah ini tidak akan bermanfaat buat pemiliknya kecuali dia penuhi syarat-syarat dan rukunnya. Maka ditanyakan oleh seorang ulama, tercatat di dalam Imam Bukhari, Sahih Imam Bukhari, katakan, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kuncinya surga? Dikatakan qala bala, iya, walakin ma min miftahun illa walahu asnan. Tetapi setiap miftah itu, setiap kunci itu pasti ada asnan, ada gerigi-geriginya. Asnan itu bahasa Arab, gerigi artinya. Fa in jita bimiftahin lahu asnan, barang siapa yang datang ke pintu surga dia memiliki kunci la ilaha illallah bimiftahin lahu asnan, dengan gerigi yang pas, futiha laka, maka pintu surga terbuka untuknya. Fa illa lam yuftah laka, jika lo jenengan membawa kunci yang geriginya nggak pas, maka pintu surga nggak terbuka untuk panjenengan. Inilah syarat Islam kita. Kita jagain betul di bagian ini. Dan syarat la ilaha illallah ada 7, Bapak Ibu semuanya. Adapun rukunnya 2. Waktunya habis. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insya Allah, kalau masih ada kesempatan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas di hati. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari hari ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah izinkan diberikan taufik sehingga bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula konduraken dumateng pranata cara. Bapak Ibu pengajian pengawasan mantus kang hormati, mekat wau menggah pengawasan saking panjenenganipun Bapak Wahid Suranto, mugi-mugi saged nambah lan iman dan takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nate adicara salajengipun inggih menika lain-lain wonten ing acara lain-lain ing dalu menika kula badhe ngaturaken wonten 3 pengumuman ingkang sepindah. Infak dalu menika mlebet 700 kalih rupiah. Alhamdulillah. Ingkang angka kalih disuwun rawuhipun para jamaah sedaya wonten ing pengajian perdana saking Majelis Tabligh PP Muhammadiyah dintenipun Ahad tanggal 21 Juni 2000 selangkung wonten jam 6.30 wonten ing Masjid Al Munasib Tabligh Institut Muhammadiyah Jalan Patriot Bangsa Ngebel. Ingkang badhe caos pengaosan inggih menika Dr. Agus Taufik Rahman. Ingkang angka 3 inggih menika pengajian Mamprasa Minggu Ngajeng mapanipun wonten ing Masjid Al Mubarak Tegarjo. Ingkang badhe paring caos pengaosan inggih menika
Ustadz Mahfud Khairul Amin SIP MA mekaten menggah acara lain-lain dan pengumuman saking kula. Nanti acara salajengipun inggih menika panutup ananging sadèrèngipun panutup mbok bilih anggen kula nderekaken lampahing adicara wonten ing pawasan Darmin teka kathah kita-kita kula nyuwun ngapunten lan monggo pengasahan ing dalu menika ingkang kita pungkasi kanthi wacan hamdalah. Alhamdulillah.